Semangat golong giling pedoman hidup berkarya, tegak berdiri sebagai satria. Selaras akal budi luhur, teladan keteladanan, rela melayani dan inovatif, yakin dan percaya diri, ahli profesional, jiwa satria untuk Indonesia maju mandiri dan sejahtera. Sikap satria bagi Indonesia mampu sentosa dan istimewa. Kami satria. Kami aparatur sipil negara, daerah istimewa Yogyakarta, laksanakan kebijakan citra pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Hama ayu ayu nimbawono, sawiji greget sebuah arah info. Semangat golong giling landasan kami bekerja, bangga berdiri sebagai satria. Selaras akal budi luhur, teladan keteladanan, rela melayani dan inovatif, yakin dan percaya diri, ahli profesional, jiwa satria untuk Indonesia maju mandiri dan sejahtera. Sikap satria bagi Indonesia mampu sentosa dan istimewa. Kami satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang budiman, perkenalkan, nama saya Bapak Ari Aditama. Apa kabar peserta didik semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Selalu patuhi protokol kesehatan pemerintah, rajin cuci tangan, jauhi kerumunan, selalu pakai masker apabila keluar rumah ya. Kalau tidak penting, sebaiknya tetap tinggal di dalam rumah masing-masing. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin ya. Dan semoga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang budaya pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa materi ini perlu disajikan? Karena dalam materi ini terdapat nilai-nilai filosofi yang sangat luhur. Ini jika diterapkan dalam keseharian bagi siapa saja ya, pasti akan tercipta suasana lingkungan yang baik, yang tertib, harmonis, dan nyaman. Langsung saja, mari kita simak penjelasan Bapak berikut ini. Satria adalah simbol budaya pemerintahan di provinsi daerah Yogyakarta.
Satria adalah singkatan dari selaras, akal budi luhur, teladan, rela melayani, inovatif, yakin dan percaya diri, ahli profesional. Simbol ini dibuat menjadi pin yang dikenakan oleh semua ASN di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan dikenakan pada seragam. Satria merupakan logo budaya pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang budaya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Satria adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu filosofi Hamemayu Hayuning Bawono dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh, serta dengan semangat golong gilik. Budaya pemerintahan Satria adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu Hayuning Bawono mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil, misalnya keluarga, ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan dharma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono dapat dijabarkan menjadi 3 aspek. Pertama, Rahayuning Bawono kapurba waskitaning manungsa, artinya kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia itu sendiri. Kedua, Darmoning Satrio Mahanani Rahayuning Nagara, yang artinya pengabdian kesatria menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman negara. Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono yang ketiga, yaitu Rahayuning manungsa dumadi karna kamanungsane, artinya kesejahteraan dan ketentraman manusia itu terjadi karena kemanusiaannya. Jadi diharapkan manusia itu peka dengan lingkungannya. Apabila di sekitarnya ada yang sakit, hendaknya membantu dengan sebaik-baiknya. Tetapi karena kondisi saat ini yang sedang COVID, kita lihat saja ya, dengan protokol kesehatan jangan sampai lalai. Membantu boleh, tapi tetap memperhatikan keselamatan. Itulah filosofi Hamemayu Hayuning Bawono yang dapat dijabarkan menjadi 3 aspek. Rahayuning Bawono kapurba waskitaning manungsa,
darmaning satriya mahanani rahayuning nagara. Yang tiga, rahayuning manungsa dumadi karna kamanungsane. Satria memiliki dua makna, yaitu makna yang pertama, satria itu sendiri ya dimaknai sebagai watak kesatria. Seseorang yang memiliki watak kesatria, yaitu mengakui apabila dirinya itu salah dan menghormati orang lain. Itulah satria. Apabila ada orang yang susah, ditolong ya, segera ditolong. Itulah satria. Siap, rela membantu orang lain. Itulah satria. Makna yang kedua, satria adalah singkatan akronim. Berikut akan Bapak terangkan ya tentang makna dari satria. Makna yang pertama, satria dimaknai sebagai watak kesatria, yaitu sikap memegang teguh ajaran moral, sawiji greget sengguh ora mingkuh, yang artinya konsentrasi, semangat, percaya diri, dan rendah hati, tidak sombong, dan bertanggung jawab dengan apa yang dia emban. Semangat dimaksud adalah semangat golong gilik, yang artinya semangat persatuan, kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau watak inilah yang harus menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya. Nah, itulah makna pertama dari akronim satria. Makna kedua dari satria adalah akronim atau singkatan. Satria dari huruf S, A, T, R, I, Z, A. S yang pertama itu dari kata selaras. A dari singkatan dari akal budi luhur, jati diri. T singkatan dari teladan, keteladanan. R singkatan dari rela melayani. I singkatan dari inovatif. Y singkatan dari yakin dan percaya diri. Dan A singkatan dari ahli profesional. Berikut ini penjabaran dari akronim satria. Selaras artinya dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Indikatornya, indikator perilaku dari kata selaras, yaitu satu, takwa, taat, patuh pada nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, mencintai lingkungan hidup dengan peduli dan menjaga lingkungan alam sekitar. Yang ketiga, memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan hidup. Yang keempat, menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, rekan kerja, dan masyarakat. Nah, inilah arti dan indikator dari kata selaras pada satria. Akal budi luhur jati diri, artinya keluhuran jati diri seseorang merupakan pengejawantahan peri kemanusiaannya.
Berikut ini indikator dari perilaku akal budi luhur jati diri. 1. Sadar akan rasa benar dan salah. Jadi tahu mana benar, mana salah. Yang kedua, menjunjung tinggi integritas. Misalnya jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, taat terhadap norma agama dan hukum. Yang keempat, menjunjung tinggi etika atau peraturan yang berlaku di mana saja dia berada. Selanjutnya, berkomunikasi dengan santun ya, dan bersedia menerima masukan dari orang lain. Yang terakhir, adaptif ya, terhadap perubahan. Nah, berikut nih Bapak terangkan lebih lanjut ya. Sadar akan rasa benar dan salah. Nah, apabila seorang pelajar ya sadar betul mana itu benar, mana itu salah, maka itulah yang harus dilakukan seorang pelajar. Bukan hanya sebagai seorang pelajar, semua yang ada di lingkungan wilayah daerah istimewa Yogyakarta, khususnya SMA Negeri 2 Ngaglik ya, hendaknya kita tahu mana benar, mana salah. Apabila benar ya kita lakukan, dan apabila itu salah ya kita jauhi, kita singkiri, jangan dilakukan. Menjunjung tinggi integritas. Nah, ini khususnya ya sebagai seorang pelajar hendaknya jujur ya, apabila dipercaya orang lain ya hendaknya menjaga apa yang dipercaya tersebut ya. Itulah artinya integritas yang tinggi. Taat terhadap norma agama dan hukum ya. Hendaknya tahu betul ya dengan aturan hukum. Kalau sudah tahu bahwa itu salah ya jangan dilanggar. Kalau itu benar ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi etika atau peraturan yang berlaku di mana saja berada. Berkomunikasi dengan santun dan bersedia menerima masukan. Nah, ini ya, sebaiknya kita sebagai peserta didik ya, terutama di lingkungan sekolah, ketika berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan orang lain, terlebih dengan orang tua kalian di rumah atau dengan guru kalian ya, sebaiknya menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa ya tahu dengan unggah-ungguh. Apabila menggunakan bahasa Indonesia ya, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menyinggung orang lain. Itulah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau seandainya kita menggunakan bahasa Jawa ya, apabila dengan guru ya sebaiknya kita menggunakan kromo inggil. Jangan menggunakan bahasa Jawa ngoko, itu tidak sopan. Kemudian adaptif dengan perubahan. Para peserta didik yang budiman, adaptif terhadap perubahan adalah karakter ya, karakter yang sebaiknya kita pakai, yang kita terapkan dalam keseharian. Kita jangan kaget dengan teknologi atau gaptek gitu ya. Teknologi itu selalu dinamis. Peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat juga itu dinamis anak-anak. Kita harus peka itu. Misalnya ya, saat ini sedang situasi pandemi. Ya. Nah, kita harus tahu betul bahwa ada peraturan dari presiden ya, PPKM. Selalu dinamis peraturannya anak-anak. Misalnya
dilarang untuk jalan-jalan keluar rumah, ya. Kita taat ya dengan peraturan itu. Kita harus tahu perkembangan berita gitu ya. Kalau sudah diperbolehkan ya silahkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau belum diperbolehkan oleh pemerintah ya, sebaiknya juga kita taat, patuh ya. Jangan melanggar dengan peraturan itu. Jangan kita langgar peraturan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan adaptif, dengan perubahan ya. Teladan, keteladanan. Artinya para peserta didik yang budiman, teladan keteladanan itu adalah sikap ya, sikap yang dapat dijadikan panutan sebagai teladan, dicontoh oleh lingkungannya. Itulah teladan atau keteladanan. Indikator dari perilaku sikap ini ya menjadi teladan dalam berperilaku, menjalankan perannya secara adil dan arif bijaksana, menjadi pendorong kemajuan lingkungan di mana dia itu tinggal. Itulah teladan, keteladanan. Misalnya di lingkungan keluarga ya, apabila kalian memiliki adik ya, kalian bisa memberi contoh yang baik pada adik kalian. Apabila kalian di sekolah misalnya ya, kalian sebaiknya ya bisa menjadi siswa yang teladan ya, bisa ditiru, bisa dicontoh teman kalian sendiri dalam sekolah itu. Itulah yang dimaksud dengan teladan. Menjalankan perannya secara adil dan arif bijaksana. Misalnya apabila sebagai seorang pelajar ya, perannya sebagai seorang pelajar itu bagaimana di sekolah. Apabila di sekolah ya mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, jalankan tugas dari Bapak Ibu guru itu dengan baik. Seperti itu ya. Menjadi pendorong kemajuan. Nah, apabila kita menjadi teladan ya, siswa yang teladan, nah pasti itu akan menjadi pendorong kemajuan dimanapun kita itu ada. Sekolah akan sangat senang ya, akan bangga melihat siswanya itu berprestasi ya, memiliki prestasi yang tinggi. Itu menjadi teladan bagi siswa-siswa yang lain, menjadi contoh bagi siswa yang lain. Nah, seperti itu maksud teladan dan keteladanan para peserta didik yang saya sayangi. Rela melayani, artinya memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat. Indikator perilaku menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, mengantisipasi kebutuhan masyarakat, membangun kerjasama yang produktif. Ini adalah indikator dari rela melayani, memberikan pelayanan pada orang lain. Nah, ini sebagai seorang ASN misalnya ya. Nah, apabila sebagai seorang pelajar ya, kita hendaknya bisa meniru ya, meneladani, mencontoh sikap rela melayani ya. Apabila kita melihat teman kita sedang sakit ya, bagaimana kita bisa membantu, rela melayani teman kita itu, tapi ya tetap memperhatikan protokol kesehatan masyarakat ya. Jangan abai dengan protokol kesehatan masyarakat ya. Protokol kesehatan pemerintah maksud saya ya. Kerjasama yang produktif. Nah, ini anak-anak
dalam setiap pembelajaran gitu ya, proses pembelajaran sehari-hari ya, kita hendaknya bisa bekerja sama dengan teman sekelas ya dalam proses pembelajaran loh. Jangan saat ulangan ya. Kalau saat ulangan ya kita tidak boleh kerjasama. Tapi dalam proses pembelajaran ya kita berupaya bagaimana bisa bekerja sama dengan teman sekelas ya. Apabila kita tidak tahu dengan pembelajaran yang telah disampaikan Bapak Ibu guru ya, kita berusaha untuk tanya dengan teman sekelas. Kalau teman sekelas itu paham, tahu, maka kita akan menjadi tahu. Tapi apabila teman sekelas itu tidak paham, maka sebaiknya ya kita bisa membantu ya, membantu teman sekelas. Apabila ada teman sekelas itu tidak paham dengan suatu pelajaran ya, hendaknya kita bisa menolong ya, bisa menolong, menjelaskan ke teman tersebut. Itu tidak akan rugi para peserta didik yang saya sayangi. Apabila kita menjelaskan sesuatu ke teman kita ya, maka kita akan lebih terampil dia, akan lebih paham ya. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan rela melayani. Inovatif ya. Inovatif artinya selalu melakukan pembaruan yang bersifat positif ke arah kemajuan individu dan kelompok. Indikator perilaku inovatif ya, misalnya berkemauan keras untuk mencari dan menciptakan sesuatu yang baru menuju kemajuan. Senantiasa belajar baik secara individual maupun berkelompok ya untuk memperoleh materi pembaruan. Nah, ini sebagai seorang pelajar bisa menerapkan kata inovatif ini ya. Nah, siap untuk selalu belajar gitu ya. Baik secara individu maupun berkelompok ya. Tidak egois. Nah, ini ya. Tidak egois, tetap menjunjung tinggi etika ya. Egois, tidak egois ya. Tidak mementingkan diri sendiri ya. Itulah tidak egois. Kita jangan mementingkan diri sendiri ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan inovatif, yaitu selalu melakukan pembaruan yang bersifat positif ke arah kemajuan individu dan kelompok. Yakin dan percaya diri, artinya dalam menjalankan tugas selalu didasari atas keyakinan dan penuh percaya diri bahwa apa yang dilaksanakan membawa kemajuan dan manfaat baik ke diri sendiri dan orang lain. Yakin dengan kemampuan diri sendiri. Indikatornya selalu mengasah ketajaman rasa untuk memilih dan memilah jenis tugas dan pekerjaan yang diyakini akan membawa manfaat dan kemajuan yang positif. Menjunjung tinggi asas kejujuran sebagai modal utama keyakinan dan percaya diri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Nah, ini memegang teguh ajaran falsafah sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Ya, sawiji itu artinya konsentrasi. Ya, kita fokus. Ya, fokus dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Itu artinya sawiji. Greget itu artinya semangat, punya semangat ya. Kita sebagai seorang pelajar hendaknya punya semangat, daya juang yang tinggi. Kemudian sengguh itu artinya percaya diri. Tapi percaya diri yang rendah hati gitu ya. Jangan percaya diri kemudian
menganggap remeh orang lain. Nah, itu tidak baik. Percaya diri di sini artinya percaya diri tapi rendah hati. Jangan percaya diri tapi sombong, itu enggak baik. Sengguh ora mingkuh artinya bertanggung jawab, punya tanggung jawab. Ya, apabila kita melakukan sesuatu, kita tahu betul apa yang kita lakukan itu punya konsekuensi. Seperti itu. Itu namanya tanggung jawab. Yang terakhir yaitu ahli profesional ya. Artinya mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada pekerjaannya. Indikator dari perilaku ini yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, dengan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki selalu ingin mencapai yang terbaik, disiplin yang didasari ketulusan dan keikhlasan, cermat, tepat, cepat, kemudian bertindak secara efektif dan efisien, mempunyai kreativitas dalam bekerja, kreatif ya. Bekerja mandiri dalam kebersamaan, berpikir jauh ke depan dengan melihat peluang inovasi, ahli profesional. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa apabila kita contoh, kita terapkan dalam keseharian. Nah, itulah para peserta didik yang saya sayangi, arti dari makna dari kata satria. Budaya satria adalah budaya yang sangat luhur. Kita sebagai bagian dari lingkungan daerah istimewa Yogyakarta, baik sebagai guru, baik sebagai karyawan, baik sebagai siswa atau peserta didik, sudah seharusnya mengamalkan budaya yang luhur ini. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kekhilafan, saya mohon maaf. Tetap semangat mengamalkan ajaran satria. Jangan lupa untuk selalu taat dan patuh untuk melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi dengan orang lain secara langsung. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita senantiasa sehat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.